Halo semuanya, welcome back to my channel teman-teman. Hari ini apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya. Oke teman-teman, so ini hari ini tuh sebenarnya aku pengen cerita soal hubungan aku sama mantan suami aku ya. Karena banyak sekali yang DM saya, terus WA teman-teman dekat juga pada WA, terus banyak temen yang nanyain soal aku nikah lagi gitu ya. Jadi karena memang aku lumayan sibuk banget teman-teman, dan juga memang aku belum siap untuk sharing ke teman-temannya. Jadi nanti biar nggak pada nanya kenapa dan bagaimana kok bisa gitu ya, aku nikah lagi dan kenapa pisah gitu ya. Jadi memang selama ini aku nggak pernah cerita yang benar-benar apa yang terjadi gitu ya, karena memang seperti yang teman-teman lihat ya, aku maksudnya video-video aku sama mantan aku juga masih ada di YouTube aku, dan juga di Instagram aku, bahkan di Facebook aku, fanpage gitu juga masih ada foto-foto dia gitu ya, maksudnya aku sama dia. Karena memang ya itu kan udah bagian dari hidup aku ya teman-teman. Jadi memang aku nggak mempermasalahkan itu. Jadi aku akan simpan di situ di sosial media aku, karena memang semua orang toh juga udah tahu gitu ya. Aku dulu punya suami yang beda, sekarang suamiku yang beda lagi gitu ya. Jadi memang teman-teman tapi ini kayaknya sih hari ini, karena ini aku juga pulang kerja teman-teman. Hari ini aku habis pulang kerja, ini on the way pulang. Dan karena aku bener-bener lumayan sibuk banget, apalagi ini sekarang aku lagi lagi mencoba apply, mendaftar menjadi citizen di sini, menjadi warga negara Amerika. Jadi aku lumayan sibuk sekali, dan ini aku sempetin untuk bikin video, dan supaya teman-teman gak pada nanya lagi ya. So jadi kejadian itu teman-teman, saya waktu itu tahun 2 tahun lalu itu 2021 ya, 2021 ya. 2021 waktu itu aku kan terakhir kali aku pulang ke Indonesia bareng sama mantan suamiku ya. Jadi saat itu memang kami itu memang masih baik-baik saja. Jadi kami berdua itu tidak ada masalah apapun, nggak ada masalah, nggak ada ribut, pokoknya nggak ada tetek bengek gitu ya, nggak ada ribut-ribut atau masalah kayak gitu ya. Jadi waktu kita pulang ke Indonesia, kita masih dalam keadaan baik-baik aja gitu, nggak ada yang namanya ribut atau masalah besar atau gimana, nggak ada sama sekali. Jadi aku sama mantanku itu bener-bener nggak ada masalah gitu. Dan ketika aku tiba di Indonesia waktu itu aku ke Indonesia bulan Juli Agustus ya, pertengahan Juli sampai Agustus ya. Jadi saat aku tiba di Indonesia itu 1 hari 2 hari itu aku masih baik-baik aja sama mantan aku. Bahkan aku juga tidak tahu sama sekali rencana mantan aku itu ya. Bentar ya, aku sini habis mau belok dulu. Jadi saat aku tiba di Jakarta, 2 hari setelah aku tiba di Jakarta itu mantan aku itu pertama itu baju-baju yang di koper itu dipindahkan ke koper yang kecil, bajunya dia gitu. Jadi aku tanya, kenapa kok bajunya dipindah ke sini, padahal kan aku sudah memisahkan mana baju bersih, mana baju kotor. Biasanya itu aku suka nggak mau campur gitu ya, baju kotor dan baju bersih gitu. Jadi aku pisahkan baju kotor di koper kecil gitu. Tapi di hari kedua waktu kita di hotel itu, kita sebenarnya mau check out itu hari itu pagi itu jam 11 sebenarnya kita harus check out jam 11, karena ketiga hari kita itu mau ke orang tua saya ya. Jadi hari kedua pas di Jakarta itu tiba-tiba suami saya
itu meninggalkan saya. Enggak meninggalkan, maksudnya gini, pagi itu jam 8 pagi. Jadi suami saya itu bilang ke aku bahwa saya mau nge-gym gitu. Itu jam 8 pagi teman-teman. Saya mau nge-gym, nanti aku balik lagi ke sini kalau kita check out gitu ya. Akhirnya aku bilang oke, aku bilang ya udah nge-gym boleh, tapi jangan lama-lama soalnya kan breakfast sarapan pagi kan nutup jam 10 di hotelnya. Jadi sebelum kita on the way, sebelum kita pergi ke orang tua saya mau sarapan dulu gitu kan. Akhirnya dia bilang oke gitu. Pas dia jam 8 itu dia ke gym, tiba-tiba aku sebenarnya masih berbaringan ya di kasur, karena aku pikir karena kita mau on the way ke rumah orang tua saya kan butuh tenaga juga, jadi aku perlu istirahat. Jadi sebelum kita berangkat sarapan, aku tiduran dulu gitu di kasur. Akhirnya entah kenapa pas suami aku itu keluar dari hotel, nutup pintu, tiba-tiba feeling aku tuh nggak enak gitu. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba feeling aku nggak enak teman-teman. Akhirnya aku bangun dari tempat tidur, karena aku posisi itu aku lagi main HP. Bangun tidur langsung bangun gitu. Akhirnya aku ngecek, aku lihat koper itu hilang satu. Jadi koper yang kecil, karena waktu itu aku bawa 2 koper besar, 2 koper kecil. Akhirnya aku lihat koper kecilnya nggak ada satu. Akhirnya kok kopernya nggak ada. Akhirnya aku pakai sepatu, aku ambil tas, ambil dompet, langsung aku buka pintu, lari. Akhirnya aku lihat suami aku itu di depan eskalator, masih menunggu eskalator untuk turun. Akhirnya aku panggil dia, aku teriak itu di hotel, aku teriak kan, panggil dia kan biasanya Hani. Aku nggak pernah panggil dia nama gitu, aku selalu panggil dia tuh dengan sebutan Hani, nggak pernah panggil namanya dia tuh senamanya gitu. Akhirnya aku panggil dia tapi dengan suara keras gitu ya. Akhirnya orang di tetangga kamar aku itu pada kaget kan, mereka buka, ada apa gitu. Terus aku bilang nggak ada apa-apa gitu kan, aku bilang aku manggil suami aku gitu kan. Terus ada yang nanya juga, mbaknya baik-baik aja kan? Iya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya aku panggil dia karena dia masih menunggu eskalator untuk turun ke bawah. Nah udah gitu aku bilang ke dia, kalau ada masalah apapun tolong bicarain baik-baik, jangan seperti ini ya, aku bilang gitu. Kok kamu tiba-tiba mau pergi gitu, kamu mau kemana, kata gitu kan. Akhirnya dia nggak bilang apa-apa sih sebenarnya waktu itu. Akhirnya aku bilang, bisa nggak balik ke kamar, kita ngobrol, kita ngomongin apapun itu kita bisa dibicarakan dengan baik-baik, aku bilang gitu. Jangan seperti ini, aku bilang gitu, karena aku nggak tahu apa-apa, kenapa kamu tiba-tiba pergi gitu kan, bawa koper gitu. Akhirnya dengan aku memohon sama dia, akhirnya dia pun kembali ke kamar hotel. Dan setelah kita kembali ke kamar hotel, ini lagi snow di sini teman-teman. Kelihatan nggak di jendela? Ini lagi bersalju di sini. Jadi oke, kembali lagi ya. Jadi waktu itu dia balik lagi ke hotel berdua sama aku, balik lagi ke kamar. Akhirnya aku nanya baik-baik, ini ada apa? Aku bilang, kok kamu tiba-tiba bawa koper, bilangnya kamu mau nge-gym gitu kan. Aku bilang, kok kamu bawa koper, kamu mau kemana? Aku bilang gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku bilang, kita nih sebentar lagi mau ke rumah orang tua aku loh, kok kamu gini ya? Tapi ada apa? Gitu. Akhirnya dia sebenarnya tadinya nggak mau ngomong. Akhirnya aku bilang, kita tuh udah sama-sama dewasa gitu ya. Jadi aku bilang, apapun itu bicarain baik-baik, apapun itu, aku bilang gitu. Jadi aku bukan orang yang egois ya, yang mau menang sendiri atau aku marah atau gimana. Aku nggak marah ataupun apapun, enggak. Aku hanya bilang bahwa apapun itu tolong dibicarakan secara baik-baik, dengan kepala dingin, aku bilang gitu. Jangan dengan emosi atau apapun, karena apapun itu karena dengan emosi ya hasilnya ya akan buruk gitu ya. Aku bilang aku juga marah gitu, karena ya apapun masalahnya ya kan, apapun masalahnya itu buat aku ya apapun itu dibicarakan dengan baik-baik gitu.
karena komunikasi itu memang harus gitu ya, tanpa komunikasi apapun ya nggak akan jalan gitu ya. Akhirnya pas aku udah ngomong banyak-banyak, akhirnya tiba-tiba dia bilang saya mau cerai. Itu langsung bam, oh my god, aku itu apa ya, kayak disamber geledek. Bener-bener kayak disamber geledek waktu itu. Hari aku mau ke rumah orang tua aku, ya itu jam 11, itu kan kejadian jam 8 pagi ya. Jadi itu 8, 9, 10, 11, 3 jam lagi itu aku mau on the way ke orang tua saya, mau ketemu beliau. 3 tahun aku nggak ketemu mereka. Bayangin aja, 3 tahun aku nggak ketemu mereka, dan mantan suamiku itu bilang begitu di hari yang sama ketika aku mau ke rumah orang tua aku. Dan itu bener-bener aku kayak disambar geledek, teman-teman. Sumpah aku bener-bener nggak tahu menau masalahnya apa dan permasalahannya apa. Kita juga nggak pernah ribut atau gimana, enggak, kita nggak ada masalah. Sebelum kita ke on the way ke Indonesia juga kita di Amerika juga nggak ada masalah gitu. Makanya kan aku kaget ya, apa tiba-tiba dia bilang kayak gitu, mau cerai gitu kan. Aku bilang, kenapa ini, kataku, apa alasannya mau cerai itu, apa alasannya gitu ya, kasih alasan yang tepat gitu. Karena kan kita nggak ada ribut, nggak ada masalah ya. Jadi aku bilang, coba jelasin gitu ya, kok tiba-tiba kamu minta cerai gitu, sedangkan ini tuh aku mau ke orang tua aku 3 tahun nggak ketemu mereka, kamu tega ngomong kayak gini, kataku. Kamu serius, kamu bercanda? Karena aku bilang, aku masih ngira bahwa bercanda gitu ya, maksudnya nggak serius amat gitu ya. Dia bilang iya serius, dia bilang. Akhirnya dia ngomong semua. Akhirnya alasan dia itu bilangnya dia mau hidup dengan sendiri gitu, dia nggak mau punya istri lagi gitu. Karena dia bilangnya, karena selama ini kan aku hidup sendiri gitu ya. Karena waktu dia nikah sama aku kan dia sudah berumur 48, 47, aku kurang ingat. Tapi selama itu tuh ya dia memang single gitu ya. Dia bilang, selama ini aku hidup sendiri, jadi aku kayaknya punya istri kok dirasa-rasa nggak apa ya, dia pikirannya dia itu nggak segampang waktu dia single lah gitu ya. Mungkin apa ya, aneh aja itu, mungkin nggak tahu apa yang dirasakan dia bilangnya sih nggak happy gitu. Dia bilangnya nggak happy, dia punya istri gitu ya, apa tanggung jawabnya besar gitu ya, segala macam. Sedangkan dia kan selama ini hidup sendiri gitu ya. Aku bilang itu kan bukan alasan yang tepat gitu ya, alasan itu tuh nggak masuk di akal lah buat aku pribadi ya. Dia bilang namanya orang mau cerai, mau hidup sendiri ya, itu nggak perlu ada alasan, dia bilang gitu. Lah nggak bisa dong, masa orang mau cerai nggak perlu ada alasan, kan aneh ya. Aku bilang aneh lah buat aku sendiri, buat aku pribadi ya. Masa orang mau cerai nggak pakai alasan gitu ya, mau cerai aja gitu, nggak perlu ada alasan, kan bodoh banget ya kayak gitu. Maksudnya siapapun lah ya, bukan aku aja, siapapun itu mungkin. Kalau kalian di posisi kalian, coba suami kalian mau minta cerai, terus kalian nanya cerai kenapa minta cerai, dia bilang nggak perlu ada alasan untuk minta cerai gitu ya, kan itu stupid banget ya. Aku bilang kok begitu gitu ya, kasih alasan. Aku bilang kasih alasan yang tepat, yang masuk akal lah, yang masuk akal buat aku gitu ya. Karena kita nggak ada masalah, kecuali kalau kita memang ada masalah, ribut atau gimana gitu ya, terus nggak bisa diselesaikan, nah baru gitu ya. Aku nggak kaget dengan keputusan dia gitu. Keputusan dia itu tiba-tiba gitu, secara langsung tiba-tiba, bahkan di hari yang aku liburan kita ke Indonesia gitu, dan aku mau ketemu orang tua aku, kita nggak ada ribut apapun, tiba-tiba dia minta cerai. Itu kan benar-benar shock ya. Aku memang hari itu tuh aku benar-benar shock banget dengan perkataan dia, statement dia gitu. Dan dia bilangnya nggak perlu ada alasan untuk minta cerai gitu. Dia bilangnya karena mau hidup sendiri aja, nggak mau punya istri lagi. Kan kayak gimana
gitu ya, aku sebagai seorang istri ya, kita menikah secara resmi gitu, kita hidup sudah 7 tahun bersama, tiba-tiba dia minta cerai dan alasannya dia itu nggak ada gitu, hanya mau cerai aja gitu kan. Gimana sih ya, aku juga kaget gitu. Akhirnya pas kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar, aku memohon dia. Oh, tadinya habis itu dia bilang dia nggak mau ke Jawa gitu ya, ikut aku. Dia nggak mau ke Jawa, nggak mau ketemu orang tua aku. Akhirnya aku bilang, kamu tuh jahat banget. Aku memang bilang begitu, kamu tuh jahat banget, nggak punya pikiran gitu ya. Kamu bisa nggak bayangin sebagai aku 3 tahun aku nggak ketemu orang tua, nggak ketemu keluarga, terus sekarang hari ini aku mau ke orang tua aku, terus tiba-tiba kamu bilang mau cerai dan kamu nggak mau ikut. Itu gimana sih rasanya kalau kamu sebagai aku? Coba di posisi aku bilang gitu. Di posisi aku bilang gitu. Coba bayangin apa yang kamu rasain saat kamu di posisi aku. Kalau iya 3 tahun nggak ketemu, itu hari itu tuh aku bener-bener excited banget karena aku mau mau ke rumah orang tua, mau ketemu mereka ya. Selama 3 tahun aku nggak pernah ketemu mereka karena ada COVID-19 itu ya, jadi karena aku nggak bisa pulang. Tiba-tiba dia bilang kayak gitu, teman-teman. Kan kataku, astaga, bener-bener kan nggak punya pikiran ya. Sebentar ya teman-teman ya, aku ini mau beli sesuatu di supermarket, sebentar ya. Nanti aku lanjutkan lagi. Aku mau beli sesuatu soalnya ini. Nanti aku lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, balik lagi sama Ken Dedes. Maaf ya, tadi aku soalnya mampir belanja teman-teman. Aku perlu bikin kue buat nanti Natalan, mau kasih buat mertua sama kakak, mama adik ipar maksudnya. Oke teman-teman, aku lanjutkan lagi ya yang tadi aku cerita. So jadi itu teman-teman, pas memang suami aku minta cerai itu memang aku benar-benar kaget karena di luar nalar, di luar dugaan, dan gak ada sama sekali feeling dia akan minta cerai gitu. Akhirnya setelah aku membujuk dia untuk ikut bareng aku ke orang tua aku, dan akhirnya dia mau teman. Tapi aku memang sudah janji bahwa oke, kalau memang keputusan dia yang ingin menceraikan aku, ya sudah, aku mau nanti kita bicarakan lagi, tapi nggak sekarang gitu kan. Karena aku juga bilang ke dia bahwa nanti kalau kita ke orang tua aku juga jangan sampai orang tua aku tahu kondisi yang sebenarnya gitu ya. Jangan sampai orang tua aku maupun keluarga besar aku tuh tahu bahwa kita itu akan bercerai gitu ya. Dan aku memang memohon sama dia untuk gak ngomong apa-apa sama keluarga aku gitu, terutama orang tua aku ya. Jadi memang hari itu ya sudah gitu, dia oke gitu kan. Aku memohon sama dia untuk ikut, karena kalau dia nggak ikut nanti kan orang tua aku jadi bertanya-tanya ya, karena dia sudah di Indonesia kenapa nggak ikut gitu ya, dan itu kan aneh gitu ya. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk ke rumah orang tua aku di hari itu ya. Jadi kita check out jam 11, akhirnya kita ke Pekalongan, ke Jawa, dan ya sudah, kita ke Indonesia, ke Jawa gitu. Maksudnya kita ke Jawa juga nggak, karena aku sendiri teman-teman, aku nggak mau membawa kesedihan aku ya memang sedih sih, siapa sih yang nggak sedih ya. Sebentar ya, aku mau belok soalnya. Siapa sih yang nggak sedih tiba-tiba di suami minta cerai gitu ya. Dan aku memang saat itu kita di rumah orang tua aku itu memang aku dan dia ya berperan seperti biasa aja gitu, seperti nggak ada apapun lah ya, seperti nggak ada perkara apapun di antara kita berdua gitu ya. Kita baik-baik aja gitu, bahkan nggak, semua orang juga nggak tahu apa yang dialami aku sama dia gitu ya, situasi kita sesungguhnya gitu. Tapi memang aku bersikap biasa aja sama dia, aku masih melayani dia sebagai
suami aku gitu ya masih bersikap baik sama dia gitu. Aku nggak gimana gitu, nggak marah ataupun nggak kesel sama dia atau benci atau apa, enggak gitu. Aku nggak ada rasa seperti itu, nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku memang sama dia ya masih baik-baik aja gitu. Kita juga nggak membahas itu ya di rumah orang tua aku. Dan satu hari, jadi gini teman-teman, satu hari setelah aku tiba di rumah orang tua aku, besok hari satu aku pulang itu malam, aku sampai malam jam 6 atau jam 7 malam gitu. Nah besok paginya, siangnya itu kakakku nomor 2 itu kecelakaan. Aku mendapat kabar ada orang yang ketok pintu, terus dia bilang kakakku kecelakaan. Jadi 2 hari setelah aku tiba, satu hari setelah aku tiba di orang tua aku, dan 2 harinya itu kakakku kecelakaan dan beliau koma ya, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya beliau koma dan harus dioperasi saat itu juga karena kakakku tuh kepalanya terbentur dengan aspal gitu ya, dan lumayan parah saat itu. Dan saat itu parah. Mendingan berhenti di sini dulu ya, karena ini lagi hujan salju teman-teman. Saat itu tuh parah dan aku mendingan berhenti ya karena ini hujan dan saat itu parah banget. Jadi ya udah, aku udah ada masalah itu, maksudnya suami aku minta cerai gitu ya. Keduanya kakakku tuh kecelakaan dan parah sekali, parah banget, pokoknya parah banget. Akhirnya ya aku nggak fokus sama masalahku sendiri, aku fokus ke kakakku ya, karena kakakku kecelakaan di motor gitu, motor sama motor. Dan waktu itu ya sudah, aku mengurus beliau pulang balik ke rumah sakit gitu ya, keluarga besarku, dan aku juga sibuk mengurus kakakku gitu. Jadi aku nggak kepikiran soal masalah perkara aku sama suami aku ya. Jadi aku juga masih baik-baik aja sama dia, masih seperti layaknya suami istri dengan kondisi yang baik gitu ya, nggak ada masalah apa. Dan itu sampai kakakku pulang dari rumah sakit dan aku juga sibuk ya bolak-balik rumah sakit aja. Jadi pas kita di Indonesia itu bener-bener aku nggak kemana-mana teman-teman, bener-bener nggak jalan-jalan kemana gitu ya seperti biasanya. Kan aku biasanya ke gunung atau kemana gitu. Itu memang di saat itu kita nggak kemana-mana karena aku fokus sama kakakku ya, kesehatan kakakku gitu ya, karena ya aku juga kepikiran soal kakakku. Jadi untuk masalah aku pribadi aku kesampingkan dulu gitu. Jadi aku lebih fokus ke kakakku yang kondisinya memang parah gitu ya. Dan itu sampai aku stay di sana di orang tua aku yang benar-benar aku kemana-mana. Dan akhirnya waktu itu aku sama mantan aku itu benar-benar minta, aku sama dia kan ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrolnya aku minta, tadinya tuh dia nggak mengizinkan aku untuk balik ke Amerika gitu ya. Oke teman-teman, ini aku lanjutkan jalan lagi karena ini sudah berhenti hujan saljunya, jadi aku lanjutkan jalan lagi. Nah jadi gitu teman-teman, waktu aku sama mantan aku di rumah orang tua aku itu, aku sempat bicara juga soal itu ya. Di samping aku memang memikirkan aku juga memang ada problem sendiri ya dengan suami karena memang dia minta cerai gitu. Tapi memang waktu kita ngobrol gitu di rumah orang tua aku, ngobrol sama dia aja berdua gitu. Jadi aku memang aku sendiri nggak memberitahu orang tua ataupun keluarga gitu ya. Jadi aku memang kasih tahu kakakku ya yang perempuan. Aku ngasih tahu kakakku yang perempuan, dan ya kakakku juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Aku hanya ngomong aja sih, cerita aja gitu. Dan memang alasannya aku nggak tahu ya, aku sendiri juga nggak tahu gitu ya alasannya apa gitu ya. Tapi memang ke orang tua, ke keluarga besar juga aku nggak cerita apa-apa gitu, hanya aku pendam sendiri aja gitu. Dan di situ aku dan mantan aku itu membuat kesepakatan. Tadinya sih nggak kesepakatan ya, tadinya itu aku memang berusaha untuk mempertahankan pernikahan kita gitu ya, karena
aku pribadi, aku sendiri juga kita nggak ada masalah, nggak ada apapun itu berantem atau apa gitu. Jadi buat aku ya mungkin bisa diperbaiki lah ya. Aku berusaha untuk ngomong sama dia gitu, untuk menjelaskan ke dia bahwa betapa sulitnya gitu ya kita berdua sampai dari pacaran sampai ke jenjang pernikahan, sampai selesai menikah, sampai proses visa dia membawa aku ke sini. Itu kan susah sekali gitu ya. Ngurusnya juga bukan hanya soal uang, tapi tenaga, waktu, pikiran gitu ya. Semuanya tercurahkan di situ. Bahkan dia daftar visa visa spouse untuk kesini aja kan aku sampai 1 tahun 8 bulan gitu ya. Aku coba menjelaskan ke dia gitu ya, masa dengan usaha yang begitu sangat sulit, complicated gitu, masa mau dibuang begitu aja gitu, maksudnya hanya cerai aja gitu terus tanpa alasan apapun. Kan aku sendiri juga gimana gitu, merasa berat gitu ya dengan perpisahan itu gitu ya. Jadi aku memang berusaha untuk menyelamatkan pernikahan kita berdua gitu, karena aku pikir dengan kita bicara gitu, kita pikirin lagi gitu kan apa permasalahannya gitu, mungkin ada jalan yang bisa membuat kita nanti bersatu lagi, bersama lagi gitu ya. Jangan asal hanya karena mau hidup sendiri terus cerai gitu ya. Itu kan nggak benar-benar kuat banget lah alasan cerainya dia gitu ya. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol berdua, akhirnya suami aku itu, mantan aku itu membawa sebuah form ya, sebuah form itu dia meminta aku untuk tanda tangan, untuk tanda tangan. Terus isinya itu mengenai volunteer, mengenai kayak gini loh. Aku nggak ingat itu form nomor berapa, karena kalau di government di US itu ada untuk imigran kayak aku gitu ya. Itu ada form yang menyatakan bahwa aku itu tidak dipaksa, tidak ada yang memaksa untuk keluar dari negara Amerika dan meninggalkan green card aku gitu ya. Jadi di kertas itu, di form itu menyatakan bahwa tidak ada yang memaksaku atau tidak ada yang dipaksa. Jadi aku mau keluar dari negara Amerika secara sukarela gitu, secara sukarela dengan kemauan aku sendiri gitu, untuk meninggalkan negara Amerika dan keluar dari green card aku gitu. Nah, pas aku membaca surat itu yang dia kasih ke aku untuk tanda tangan, tapi untungnya itu karena aku nggak langsung tanda tangan, aku pengen tahu ini apa gitu, ini surat apa gitu kan. Dia kan tadi nggak ngejelasin gitu kan. Akhirnya dia hanya bilang ini surat untuk aku kasih ke pemerintah di Amerika gitu ya, karena memang green card aku kan di sini gitu. Nah, akhirnya aku baca itu, kok ini sukarela gitu, sukarela bahwa aku mau keluar dari negara Amerika dengan kemauan aku sendiri, tidak ada yang memaksa gitu. Sedangkan aku sendiri tidak tahu gitu, aku sendiri tidak tahu surat itu gitu ya. Dan dari hal itu aku mikir, kok dia seperti ini? Berarti kan akhirnya aku tuh nanya, berarti kita ke Indonesia, berarti ini sudah kamu rencanakan semuanya. Ini surat ini aku nggak bakal tanda tangan karena ini di luar kemauan aku gitu ya. Aku nggak bisa secara langsung meninggalkan Amerika ya, segampang itu gitu. Maksudnya ninggalin Amerika gitu aja gitu, udah gitu. Sedangkan aku punya pekerjaan di Amerika, semua barang-barang aku di sini ya, bank segala macam gitu. Aku bilang itu nggak mungkin seperti itu, ada hal-hal lain gitu ya. Kenapa kamu seperti ini gitu ya? Ini bukan sukarela, ini namanya bukan sukarela lagi, tapi ini namanya jebakan, aku bilang gitu. Ini nggak bener ini, kata aku. Ini nggak bener, kata aku gitu kan. Akhirnya aku nggak mau tanda tangan. Akhirnya kita ngobrol sepanjang lebar. Aku tetap mau menyelamatkan pernikahan kita, karena
Karena saya pikir kan gini, kita menikah dari pacaran sampai menikah, sampai selesai menikah, sampai aku dibawa ke Amerika itu susahnya minta ampun, teman-teman. Jadi aku pikir karena kita gak ada masalah ya, aku pribadi nggak merasa ada masalah dengan dia gitu. Jadi aku merasa bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan gitu. Karena aku pikir karena alasan dia hanya ingin hidup sendiri, jadi ya mungkin kita bisa menyelamatkan pernikahan ini, nggak harus dengan bercerai gitu ya. Kecuali kalau memang kita ada masalah besar gitu ya, ribut besar atau gimana gitu, itu nggak ada gitu. Akhirnya aku rayu dia, maksudnya aku ngomong sama dia panjang lebar segala macam gitu ya. Aku nggak bisa ninggalin Amerika gitu aja, karena aku punya pekerjaan di sini. Aku sudah kehilangan pekerjaan aku di Indonesia dan semua barang-barang aku di sini gitu ya. Aku nggak bisa dong ninggalin Amerika aja gitu ya, secara gitu aja gitu udah gitu. Dia bilang akhirnya dia gini, nanti aku kirimkan semua barang-barang kamu ke Indonesia, semua, pokoknya semua yang aku punya di sini lah semuanya. Aku bilang nggak bisa begitu, aku bilang gitu. Aku harus balik ke Amerika karena apa? Aku punya pekerjaan di sini ya, tak gitu kan. Dan aku pikir kita bisa kok bicara secara baik-baik, secara terbuka, alasannya apa? Mungkin dari situ kita bisa menemukan titik cerah gitu ya. Bagaimana kita bisa bersatu lagi gitu. Nggak mesti harus bercerai karena alasan dia kan nggak kuat ya. Jadi aku masih benar-benar memang berharap kita masih bisa bersama gitu ya. Aku masih berharap bahwa kita masih bisa menyelamatkan pernikahan ini gitu. Akhirnya setelah kita ngomong panjang lebar, dia aku bilang apa, dia kan kasih aku 1 tahun. Tadinya aku bilang gini, kasih aku 1 tahun untuk untuk kasih waktu aku biar aku bisa memperbaiki diri aku gitu. Kalau memang aku ada yang salah, ada yang kurang, aku nggak sempurna gitu ya, mungkin aku juga ada yang salah gitu di mata kamu, aku mungkin kurang atau apa gitu dan merasa bikin kamu nggak happy, ya aku bisa perbaiki itu, aku bilang gitu kan. Kalau memang kamu ingin aku berubah atau apa gitu, memperbaiki segala macam biar kita bisa bersama lagi, oke, kita bisa bicarain semua itu gitu ya, tanpa perlu harus kayak gini, kata gitu. Akhirnya dia bilang nggak bisa, aku nggak bisa ngasih kamu 1 tahun gitu kan. Aku bilang oke, 1 tahun nggak boleh, nggak bisa, dia bilang gitu kan. Aku akhirnya minta dia kasih aku 6 bulan 6 bulan aja kasih waktu buat aku, mungkin pernikahan kita bisa terselamatkan, kata gitu kan. Karena memang aku bener-bener gak mau bercerai, aku bener-bener pengen menyelamatkan pernikahan ini gitu ya, aku bilang gitu. Dan kalau memang kamu pengen aku berubah atau gimana gitu, ya why not, aku gitu kan. Kalau memang aku gak bikin kamu happy, ya gimana caranya kita bisa bersama-sama gitu merubah, aku dan kamu sama-sama berubah atau gimana gitu ya. Akhirnya itu tetap nggak bisa, tetap nggak bisa 6 bulan. Dia bilang nggak bisa, nggak mau. Dia bilang itu karena kamu nggak boleh balik ke Amerika selama 6 bulan itu, dia nggak mau. Akhirnya 1 tahun nggak bisa, 6 bulan nggak bisa, 4 bulan nggak bisa, 3 bulan nggak bisa. Akhirnya itu mentok-mentoknya aku benar-benar memohon banget sama dia. 2 bulan teman-teman, 2 bulan aku dikasih waktu. Oke, dia bilang oke, aku ngizinin kamu balik lagi ke Amerika 2 bulan tapi dengan syarat, dia bilang gitu. Dan dia itu ngasih aku syarat, dia ngizinin aku balik ke Amerika 2 bulan aja. Syaratnya dia adalah nanti kalau balik ke Amerika 2 bulan itu aku harus ngurus perceraian ya. Dan nanti dia bilang nanti aku akan bantu kamu secara finansial gitu ya. Pokoknya dia akan bantu aku lah, apapun yang aku butuhkan di Indonesia gitu ya. Nanti dia bantu semuanya. Aku bilang aku nggak butuh itu, aku nggak butuh uang, aku nggak butuh uang kamu. Kalau memang seperti itu aku bisa bekerja kok. Aku hanya ingin tahu alasannya apa, sebenarnya apa sih yang kamu sembunyiin, aku bilang gitu. Pasti ada hal yang aku nggak tahu yang kamu sembunyikan dari aku dan kamu nggak mau ngomong, aku bilang
dia, oke, aku janji 2 bulan, oke, aku akan ngurus perceraian. Tapi kan karena dia yang minta cerai, ya dia dong yang harus ngurus ya kan. Tapi kan aku balik ke sini kan hanya untuk ngambil barang-barang aku gitu, yang berikan semuanya gitu kan. Tapi memang di awal aku tadinya rencana aku itu kalau aku memang balik ke Amerika, aku memang akan berusaha untuk memperbaiki pernikahan kita, ya siapa tahu gitu ya bisa diselamatkan, nggak perlu bercerai gitu ya. Karena aku yakin, tadinya aku pikir aku yakin bisa diselamatkan gitu ya, pernikahan ini tuh bisa diselamatkan karena aku nggak ada masalah sama dia gitu ya. Jadi aku ya yakin aja gitu ya, yakin sama diri aku sendiri bahwa kita bisa bersama lagi gitu kan. Akhirnya oke, kita buat perjanjian itu, aku balik ke sini nanti 2 bulan itu disuruh ngurus perceraian. Nah, setelah kita balik ke Amerika, setelah aku balik ke Amerika itu 1 minggu setelah aku tiba di Amerika, 1 minggu kemudian. Jadi sampai aku balik ke Amerika tuh orang tua aku nggak ada yang tahu, keluarga aku nggak ada yang tahu soal aku sama mantan aku tuh nggak ada yang tahu gitu. Sekarang aku pendam sendiri. Akhirnya setelah aku tiba di Amerika 1 minggu, akhirnya aku coba cari pengacara di Indonesia untuk mengurus perceraian gitu. Karena kan aku nikahnya memang di Indonesia ya, jadi aku memang telepon ke waktu itu di salah satu pengacara di Jakarta gitu, karena aku waktu itu nikahnya di Jakarta Selatan, dan aku telepon salah satu pengacara di Jakarta Selatan, dan itu pengacaranya bilang yang harus pulang itu bukan aku tapi mantan aku gitu, mantan aku yang harus ke Indonesia untuk mengurus perceraian. Karena apa? Karena mantan aku yang minta cerai, bukan aku. Aku ditanya sama pengacara, yang minta cerai itu siapa mbak? Atau kata dia, aku bilang yang minta cerai itu suami aku gitu. Nah, kalau suami mbak yang minta cerai, berarti suaminya mbak yang harus ke Indonesia yang mengurus perceraian, bukan mbak gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya ya karena pengacara itu bilang seperti itu, aku sampaikan dong ke suami aku ya kan, aku sampaikan ke dia bahwa dia yang harus pulang ke Indonesia, bukan aku bilang, karena kamu yang minta cerai, bukan aku gitu kan. Pengacaranya bilang seperti itu. Nah, dia bilang aku nggak bisa dong ke Indonesia. Dia bilang aku kan nggak pintar bahasa Indonesia, kalaupun aku ngerti juga kan sedikit dia bilang gitu. Aku mana tahu bahasa Indonesia, dia bilang gitu. Aku bilang ya itu urusan kamu, aku bilang gitu. Kamu yang minta cerai, aku kan udah bilang aku nggak mau cerai, aku bilang gitu kan. Aku masih berusaha untuk menyelamatkan perceraian ini, aku bilang gitu. Kalau memang kamu yang mau tetap kokoh mau cerai, ya silakan monggo ke Indonesia dan ceraiin aku bilang gitu. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pernikahan kita, tapi kamu tetap gak mau bertahan, kamu tetap maunya cerai, bisa ya sudah, aku bilang gitu. Silahkan ke Indonesia dan urus perceraian ini. Dia bilang nggak mau, tetap dia nggak mau, aku yang harus pulang ke Indonesia dan ngurus. Aku bilang nggak bisa, kalau aku ke Indonesia pun percuma, karena aku yang akan diceraikan sama kamu, bukan aku yang menuntut gitu kan. Kamu kan yang menuntut, aku kan yang dituntut, aku bilang gitu. Akhirnya oke, udah selesai seperti itu, dia tetap gak mau ke Indonesia. Akhirnya aku cerita sama salah satu teman aku di sini, dan teman aku ini orang Maroko ya, dan dia bilang aku ada teman yang kenal sama pengacara, dan dia itu bisa ngurus perceraian internasional gitu ya, karena kan aku nikahnya di Indonesia, jadi dia bilang bisa diurus gitu ya. Aku bilang masa iya. Akhirnya aku dikasih nomor telepon pengacara itu, dan aku telepon ke pengacaranya dan nanya gitu ya, apa memang benar gitu ya bisa diurus itu perceraian aku sama suami aku, karena kan kita menikah bukan di sini, aku bilang gitu. Akhirnya dia bilang oh ya bisa, dia bilang gitu, aku udah biasa ngurus pernikahan internasional cerai kayak gitu. Akhirnya pas pengacara yang di Amerika ini bilang oke, bisa, akhirnya aku bilang sama suami aku
kamu nggak perlu pulang ke Indonesia, kita bisa ngurus perceraian di sini, aku bilang gitu. Jadi ada pengacara yang bisa mengurus perceraian di sini meskipun kita menikah di Indonesia. Dia bilang oke dah. Akhirnya pas sudah nanya harga segala macam, dia setuju. Akhirnya aku telepon lagi ke pengacaranya bahwa kita setuju untuk memakai pengacara itu ya, yang di Amerika sini. Akhirnya ya sudah, aku ke pengacara ya, ke sana konsultasi masalahnya apa segala apa, aku jelasin semuanya. Akhirnya aku udah jelasin ke pengacaranya, dia bilang oke, bisa diurus, dia bilang gitu. Nah akhirnya karena sudah seperti itu, akhirnya aku bilang ke suami oke, kita bisa ngurus perceraian itu gitu ya. Tapi teman-teman, listen, pas itu sudah 1 minggu ya, 1 minggu. Nah pas ke 2 minggunya itu, 2 minggu pas aku ke pengacara lagi, aku balik lagi ke pengacara untuk memastikan bahwa memang kita akan memakai jasa mereka gitu kan. Yang pertama kali aku kesana kan cuma konsultasi ya, belum kontrak gitu ya. Nah yang kedua ini aku itu mau kontrak ke mereka, mau memakai servis mereka, jasa mereka gitu ya, untuk mengurus perceraian kita gitu. Nah pas 2 minggu itu ya aku masih benar-benar aku tuh benar-benar berusaha untuk gimana caranya biar kita bisa bertahan gitu, biar kita nggak sampai bercerai gitu ya. Karena ya saya pribadi, saya mencintai suami saya gitu ya, dan saya nggak pernah ribut besar atau gimana sama dia gitu. Jadi aku pikir ya mungkin adalah jalan yang bisa membuat kita bersama lagi, nggak perlu cerai gitu ya, meskipun aku udah ke pengacara gitu. Akhirnya yang kedua itu memang kita mau menggunakan pengacara itu, aku kesana sendiri deh, nggak sama dia, kesana sendiri. Akhirnya pas sampai di pengacara itu pengacara itu bilang kalau aku harus ngumpulin semua data surat gitu, data surat. Sudah mau sampai di rumah. Akhirnya ini aku sudah sampai di depan garasi, teman-teman. Aku berhenti sini dulu ya. Akhirnya data-data surat segala macam, pengacara aku bilang mereka butuh gitu ya, untuk informasi segala macam. Karena kalau cerai di sini itu bener-bener nggak tahu ya kalau di Indonesia sendiri, karena aku belum pernah mengalami ya. Kalau di sini kemarin itu bener-bener sangat detail banget lah kalau cerai di sini. Jadi semua dokumen apa segala macam gitu ya, itu benar-benar ditanya semua gitu, dari semuanya lah pokoknya. Karena kan nanti kalau di sini itu kayak harta gono gini juga kan nanti dilihat semua gitu ya, dari uang yang kita punya, terus rumah, terus kendaraan, terus segala macam lah, pajak, pembayaran pajak segala macam gitu. Jadi nanti dilihat semua sama pengacara ya. Nah itu setelah aku pulang, aku kan disuruh pulang, terus dia karena nanti setelah aku punya dokumen semuanya itu nanti disuruh kirim ke pengacara aku. Akhirnya aku pulang, aku sudah setuju dengan harga segala macam di kontrak ya, jasa pengacaranya. Akhirnya aku pulang, dan saat aku pulang itu aku kan waktu itu pas 2 minggu itu mantan aku itu ke Oklahoma. Jadi biasanya tuh setiap Agustus itu mereka ada acara seremoni gitu, Indian ceremony. Jadi suami aku pas nggak di rumah waktu itu. Nah aku pulang, aku mengumpulkan data-data gitu ya, dokumen-dokumennya diperluin gitu. Jadi ya aku ya biasa aja, aku masih biasa aja lah, masih ngumpulin data-data, dokumen segala macam.
Pas aku sudah mengumpulkan semua dokumen di ruang kantor ya, di ruang kantor di rumah, akhirnya aku menemukan salah satu surat surat receipt, bond gitu ya, yang benar-benar di luar dugaan aku, teman-teman. Jadi kalian juga akan kaget gitu ya, dengarnya ini akan kaget karena aku sendiri juga kalau inget itu tuh kayaknya nggak percaya gitu. Sampai sekarang pun aku masih nggak percaya, teman-teman. Jadi di dalam dokumen itu yang aku temukan ya, itu tanpa sengaja loh teman-teman, tanpa sengaja aku menemukan surat itu. Jadi surat itu yang mengatakan bahwa pas aku lihat surat itu, ini surat apa gitu ya. Dan pas aku lihat, aku baca, ternyata itu adalah surat pembayaran tentang seorang anak. Oke teman-teman ya, sekali lagi itu surat pembayaran untuk anak. Jadi itu kalau di sini itu namanya child support ya, kalau di sini itu namanya. Jadi aku tuh di saat hari itu pas nemu surat itu aku kaget banget. No. Pertamanya itu sebenarnya aku ini surat apa gitu, kok setiap bulan gitu pembayarannya tuh dibilangnya setiap bulan gitu ya. Terus bayarnya sekian setiap bulan. Akhirnya pertama itu aku ini nggak mungkin, aku pikir itu donasi gitu. Aku pikir itu surat donasi untuk anak-anak kanker gitu ya, yang punya penyakit kanker, karena kan di sini memang banyak ya donasi untuk anak-anak kanker gitu. Jadi aku pikir ya itu hanya donasi. Tapi setelah aku baca itu kok setiap bulan, dan itu uangnya lumayan banyak teman-teman, lumayan banyak lah setiap bulannya. Itu kan nggak mungkin donasi setiap bulan dan uangnya itu lumayan banyak gitu, untuk donasi, untuk sebuah donasi ya. Kalau donasi sedikit sih aku nggak masalah, itu lumayan banyak gitu. Akhirnya karena aku penasaran, aku pengen tahu itu surat apa. Akhirnya karena kan di Indonesia nggak ada seperti itu, jadi aku juga belum pernah lihat kayak gitu di sini, jadi aku kan nggak tahu. Akhirnya aku telepon salah satu teman aku, dan teman aku bilang sorry Purnia, aku harus bilang ini ke kamu. Aku bilang, kenapa kamu bilang sorry? Ya soalnya kamu jangan kaget ya, ini pasti akan menyakitkan kalau aku bilang sebenarnya itu. Aku bilang aja itu soal apa kamu. Ada temen aku bilang, kamu tahu nggak suami kamu itu punya anak? Dia bilang gitu. Akhirnya itu pembayaran anaknya dia setiap bulan. Jadi oh my gosh, aku bilang really? Emang bener? Enggak, kamu bohong ya. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu bolehlah telepon teman kamu yang lain gitu ya, siapa tahu aku salah, dia bilang gitu. Akhirnya aku kan masih nggak percaya ya, karena aku benar-benar nggak percaya. Akhirnya aku telepon temen aku yang lainnya lagi. Akhirnya dia bilang juga sama kayak gitu, sama katanya itu surat pembayaran buat anak gitu. Jadi suami kamu itu punya anak, dan kalau di sini itu kan temen aku bilang, aku jelasin kalau di sini di Amerika sendiri itu mau itu menikah atau tidak, kalau misalkan seorang laki-laki menghamili seorang perempuan, terus perempuannya itu punya anak, melahirkan anak, itu seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab, harus membiayai anaknya setiap bulan sampai umur 18 tahun. Jadi itu teman-teman. Jadi di sini di Amerika, misalkan kalian nggak menikah ya, ada cowok cewek berhubungan gitu, misalkan pacaran atau mungkin temen atau apa gitu, terus dia hamil sama cowok itu, mereka nggak menikah tapi perempuannya melahirkan anak, dan itu cowoknya itu harus bertanggung jawab, cowoknya itu pasti bertanggung jawab, cowoknya itu harus ngasih nafkah, kalau enggak ya masuk penjara gitu. Harus kasih nafkah sampai umur 18 tahun, sampai itu bayinya itu, anaknya itu sampai umur 18 tahun. Jadi pihak laki-laki itu harus membiayai anaknya gitu ya selama 18 tahun sampai umur 18 tahun maksudnya. Jadi di sini kayak gitu. Jadi bukan berarti harus menikah ya. Di sini nggak menikah pun juga sama gitu.
tetap bertanggung jawab ke anaknya sampai umur 18 tahun. Nanti kalau sudah umur 18 tahun, nah baru deh sudah lepas itu tanggung jawab dari seorang laki-laki. Nah, kayak gitu. Jadi aku dijelasin sama temen aku waktu itu memang shock banget, aku nangis lah segala macam gitu ya. Tetaplah ya, namanya juga sakit banget kayak gitu, karena itu di luar, benar-benar di luar dugaan aku, dan aku nggak pernah kepikiran seperti itu, nggak pernah sama sekali kepikiran atau apa gitu ya, karena aku masih berusaha untuk mempertahankan pernikahan itu saat itu ya. Dan di hari yang sama waktu aku tahu soal itu dan aku telepon teman aku lagi, jadi aku telepon tiga orang teman aku, dan mereka bilang hal yang serupa, yang sama seperti itu. Akhirnya aku udahan teleponnya sama temen aku. Akhirnya aku hanya duduk diem dan kayak apa ya, pokoknya rasanya itu sakit banget, pokoknya gak bisa dijelasin lah, rasa sakit aku itu sakit banget. Karena apa teman-teman? Satu apa ya, aku itu menikah sama dia itu 7 tahun ya, dan selama 7 tahun itu, ketiga tahun setelah kita menikah itu kita rencananya kan mau program anak ya, rencananya waktu 3 tahun pertama. Karena kan aku 2 tahun pertama kan aku di Indonesia ya, 1 tahun 8 bulan baru aku pindah ke Amerika, jadi kita kan baru bersama, benar-benar tinggal bersama ya. Jadi yang 3 tahun itu aku sama dia itu apa ya, rencana mau punya anak lah sebenarnya. Dia tadinya mau itu. Akhirnya 3 tahun dia bilang belum siap. Oke, belum siap. 4 tahun pernikahan. Dia bilang belum siap lagi gitu. Dan apa? Sampai aku sabarin gitu Kak. Aku juga kan nggak mau memaksa dia juga. Jadi aku orangnya nggak mau, aku mau dia nggak mau gitu. Jadi aku nggak mau memaksakan kehendak aku sendiri gitu. Jadi ya namanya pernikahan kita harus sama-sama satu pikiran gitu ya, satu tujuan, satu pikiran. Jadi menurut aku tadinya ya memang aku sabar gitu ya, aku menunggu dia sampai dia benar-benar siap. Oke, aku mau punya anak gitu. Jadi kan kita sama-sama enak ya, aku pengen punya anak, dia pengen punya anak, jadi kan sama-sama enak gitu ya, sama-sama punya satu tujuan. Dan ini kan enggak, akunya pengen punya anak, dianya tuh belum siap. Jadi aku kan nggak bisa memaksakan kalau dianya belum siap gitu ya. Jadi aku juga gak mau maksa gitu ya. Akhirnya ke 3 tahun, ke 4 tahun belum siap juga, ke 5 tahun belum siap juga. Dan dia selalu bilangnya gini, oh yang ke 5 tahunnya itu dia bilang, aku tuh gak mau punya anak gitu. Dia bilang gitu, aku gak bakal bisa jadi seorang ayah yang baik. Dia bilang gitu. Aku bilang, loh kenapa kamu belum jadi seorang ayah, kenapa ngomong seperti itu gitu. Aku bilang kan belum tentu ya, aku bilang kecuali kamu udah punya anak baru kamu bisa ngomong seperti itu. Aku bilang gitu, orang belum punya anak kok ngomong seperti itu, nggak bakal jadi ayah yang baik kan, nggak mungkin. Aku bilang gitu. Aku bilang ya jangan kayak gitulah, jangan mikirnya kayak gitu. Akhirnya dia juga selalu bilangnya belum siap lah, ini itu gitu ya. Jadi memang aku nggak memaksakan kehendak aku sendiri, kemauan aku sendiri. Jadi aku menunggu sampai dia benar-benar siap untuk benar-benar punya anak sama aku gitu ya. Nah itu sampai 5 tahun pernikahan, 6 tahun pernikahan, 7 tahun pernikahan, aku udah sabar sekali, itu sabar banget, benar-benar sabar banget, yang benar-benar menunggu apa ya kayak menunggu keajaiban dari mantan aku untuk mengatakan bahwa oke, aku siap punya anak gitu ya. Tapi itu nggak pernah kesampaian. Jadi sampai 7 tahun pernikahan ya, 7 tahun pernikahan sampai detik itu dia minta cerai, dan aku menemukan surat itu bahwa dia punya anak bersama wanita lain. Itu rasanya tuh sakit banget, pokoknya sakit banget deh. Apa ya, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, pokoknya perasaan aku itu sakit banget. Tapi kan aku coba coba kalem, coba mikir gitu, apa permasalahannya gitu, apa ya, tadinya kan aku mikir apa mungkin aku banyak kekurangan gitu ya, aku bukan istri yang baik segala macam gitu ya. Mungkin aku juga bukan seorang istri yang baik buat dia, atau bukan seorang pasangan yang baik untuk dia gitu. Aku juga kurang tahu gitu ya, mungkin saja seperti itu gitu ya. Dan setelah aku menemukan surat
pembayaran seorang anak setiap bulan, aku ya benar-benar hancur banget. Saat itu aku hancur banget, aku nggak bisa fokus kerja, juga nggak fokus aku nggak bisa ngapa-ngapain. Istilah kata aku bener-bener drop banget. Aku bener-bener kayak drop banget. Karena apa? Aku simpan semua masalahku itu sendiri ya. Aku nggak sharing ke teman-teman, nggak ngomong ke teman-teman gitu ya, ke keluarga gitu ya, terutama ke keluarga gitu, ke teman dekat aku cerita. Salah satu teman dekat aku di sini, aku cerita ke dia, udah gitu aja. Tapi aku nggak cerita ke orang-orang, semua orang tuh nggak, apalagi keluarga aku tuh nggak ada yang tahu. Jadi aku simpan sendiri semua masalah itu tuh, simpan sendiri. Jadi kayak gimana sih kalau kayaknya itu pikiran aku tuh kayak mau meledak gitu ya. Dan saat itu aku benar-benar berpikir bakal oke, kalau memang aku sudah berusaha untuk mempertahankan pernikahan ini tetap gak bisa karena memang alasan dia bikin sendiri, ya aku memang benar-benar akan berusaha gitu untuk menyelamatkannya gitu. Tapi alasan ini dan surat itu yang membuat aku tuh benar-benar langsung berubah pikiran. Hari itu juga aku berubah pikiran. Oke, dia minta cerai, ya sudah gitu. Ini udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Pernikahan itu sudah benar-benar nggak bisa dipertahankan lagi dengan kebohongan besar. Ini kebohongan besar yang benar-benar di luar nalar aku, di luar dugaan aku, dan aku tuh benar-benar stupid banget. Jadi aku seorang istri yang stupid, yang benar-benar percaya 100% sama mantan aku, nggak pernah curiga sedikit pun sama dia, nggak pernah berpikir negatif sama dia. Dan aku benar-benar selalu, ya namanya pernikahan ya pasti ada ribut-ributnya, kecil-kecilan gitu ya, pasti adalah salah paham segala macam. Tapi kan nggak yang ribut besar-besar, itu nggak ada gitu ya. Jadi di saat aku menemukan surat itu, ya sudah, aku benar-benar diam dan aku berpikir oke, kalau memang dia mau bercerai, ya sudah, aku ikhlaskan saja gitu. Semua apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, ya sudah, aku ikhlaskan semua. Mungkin ini yang terbaik, dan aku juga nggak bisa hidup dengan orang yang berbohong gitu ya. Aku paling nggak bisa sama orang yang berbohong. Sekali berbohong itu aku orangnya, kalau orang udah bohongin aku sekali, aku udah nggak bisa percaya lagi, udah cukup gitu. Mendingan aku bener-bener jauh-jauh deh dari orang ini gitu. Dan apalagi ini ya, mantan aku tuh bener-bener ngebohongin aku 7 tahun pernikahan, dan aku baru menemukan surat itu bener-bener sakit banget buat aku tuh. Kayaknya aku bener-bener dipermainkan gitu ya, dibohongi selama itu. Aku nggak tahu kapan pastinya dia punya anak sama perempuan itu, dan aku nggak mau tahu gitu ya. Dan detik itu juga, hari itu juga aku memutuskan oke, aku harus packing semua barang-barang, aku harus keluar dari rumah ini. Aku nggak mau tinggal sama dia lagi gitu. Aku nggak mau ngeliat dia lagi gitu. Akhirnya aku langsung packing semua barang-barang aku. Itu 2 minggu aku balik dari Indonesia, 2 minggu. Berarti dia dia ngasih aku waktu 2 bulan, tapi nggak sampai 2 bulan, jadi 2 minggu aku langsung packing ya. 1 minggu kemudian aku packing semuanya, terus aku coba cari kontrakan gitu ya, cari apartemen gitu. Aku nanya ke teman-teman gitu ya, karena kan di sini kan nggak mudah ya, hanya pindah ke rumah teman itu nggak bisa kayak gitu di sini. Kalau di Indonesia mah gampang, kalau misalkan kita butuh pertolongan gitu ya ke rumah teman gitu bisa. Di sini mah nggak bisa kayak gitu. Jadi karena di sini tuh kehidupan di sini kan beda-beda ya. Jadi di sini tuh nggak bisa mengandalkan teman gitu atau apa gitu, nggak bisa. Apalagi aku kan barang-barangnya banyak sekali. Apalagi aku jualan di online gitu, barang-barang aku banyak gitu ya, mainan-mainan aku jualan di Amazon gitu. Jadi aku banyak banget barang yang aku harus bawa gitu ya. Dan aku cari kesana kemari, cari apartemen gitu ya. Akhirnya aku nemu temen yang nolongin aku gitu, ada apartemen, dan aku harus tinggal sama dia. Karena dan waktu itu teman-teman aku sudah mendapatkan apartemen ya sama teman aku. Akhirnya kalau nggak salah 3 minggu kali ya, kalau nggak salah
3 minggu setelah itu aku barang-barang aku sudah aku packing semuanya gitu, karena mantan aku kan nggak di rumah saat itu, nggak di rumah karena dia ada acara gitu ya, ada acara seremoni ya di Oklahoma. Seperti biasa kalau kalian dulu mengikuti saya setiap Agustus itu pasti ke Oklahoma dancing gitu, acara Indian ceremony gitu. Jadi saat itu ya dia kesana sendiri karena memang kan kita ada masalah gitu ya, karena aku juga nggak mau ikut gitu. Akhirnya aku packing semua barang-barang aku, sudah aku packing semuanya, terus aku booking buat pindahan gitu ya, mobil besar gitu, truk gitu buat pindahan. Akhirnya teman aku juga nolongin aku gitu untuk pindahan, karena aku nggak mungkin pindahan sendiri gitu ya, karena barang-barang kan banyak banget. Karena kalau aku sendiri itu benar-benar nggak bisa gitu. Jadi aku telepon teman-teman aku, akhirnya mereka juga bantuin datang ke rumah. Akhirnya sebelum aku pindah aku juga SMS sama dia. Jadi pas saat aku menemukan surat itu, memang aku tuh nggak ngomong apa-apa sama dia. Aku bener-bener nggak ngebahas atau nanya ke dia tuh nggak sama sekali. Jadi aku udah pura-pura aja nggak tahu gitu ya. Aku masih SMS sama dia. Aku bilang aku mau pindahan nanti hari Minggu. Aku bilang gitu. Aku sudah nemuin apartemen. Aku sudah nemuin pindahan gitu ya, mobil pindahan. Jadi nanti teman aku juga akan bantuin aku pindahan gitu. Akhirnya dia bilang oke. Dia bilang dia tadinya bilang kenapa nggak nunggu aku pulang aja, nanti aku bantuin pindahan. Aku bilang nggak usah, kata gitu kan, aku bisa pindahan sendiri, nanti teman aku bantuin. Akhirnya pas hari Minggu itu aku benar-benar pindahan teman-teman. Jadi aku nggak nunggu sesuai perjanjian 2 bulan itu, aku nggak nunggu gitu. Jadi karena setelah aku lihat surat itu benar-benar aku pengen pergi dari rumah gitu. Aku benar-benar nggak mau di sana lagi gitu. Akhirnya aku pindah hari Minggu, aku pindahan, teman aku nolongin aku pindahan, dan aku pindah ke apartemen teman aku. Dan setelah itu aku pindahan, ya sudah dari waktu itu aku benar-benar merasa bahwa sekarang aku harus berpikir jernih gitu. Aku memang tadinya tuh benar-benar sedih banget, stres gitu ya, stres, sedih, dan nggak tahu mesti kemana, nggak tahu mesti gimana gitu ya. Apa aku harus cerita ke keluarga atau enggak gitu. Tapi kalau aku cerita ke mereka, nanti mereka takut aku gimana di sini gitu ya, bikin stres orang tua gitu. Jadi aku memang nggak cerita apa-apa. Jadi aku benar-benar menyelesaikan masalah aku sendiri gitu ya. Cari tahu gimana caranya aku bisa bertahan di sini gitu, dan melalui hal-hal rumit kayak gini gitu kan. Akhirnya sudah aku udah pindah dari rumah, aku pergi dari rumah, dan aku masih belum ngomong apa-apa ke dia. Akhirnya pas sudah diurus semua ke pengacara segala macam, itu sempat memakan waktu yang lama itu, karena aku cerai sama dia benar-benar memakan waktu kurang lebih 9 bulan kalau nggak salah, 9 bulan itu, sampai benar-benar aku nerima surat cerai itu kalau nggak salah 11 bulan, kalau seingat aku 11 bulan aku baru menerima surat cerai. Jadi pas ketok palu itu kalau nggak salah itu 8 atau 9 bulan, aku kurang ingat. Jadi pas ketok palu maksudnya, pas aku menerima surat cerai itu kalau nggak salah 11 bulan, 2 bulan setelah aku ketok palu maksudnya, ketok pilu, aduh dedes. Jadi waktu itu juga aku sempet ketemuan sama mantan aku untuk perjanjian segala macam. Dan yang anehnya itu teman-teman, entah kenapa ya, mantan aku itu dia itu nggak mau aku tinggal di Amerika. Jadi dia itu pengen aku pulang ke Indonesia dan nggak di Amerika lagi gitu. Aku nggak tahu kenapa. Jadi dia sempat mau mengambil dokumen aku ya, kayak green card aku gitu ya. Jadi dia pengen green card aku itu dikasih ke dia, terus mau dibalikin ke pemerintah gitu. Aku bilang ya ini kan punya aku, ini nama aku bilang gitu kan. Tapi kan dia nggak terima karena dia bilang ini yang nguruskan aku semua gitu ya. Jadi ini ya punya aku gitu ya. Ini harus dibalikin ke
ke pemerintah itu ya. Aku bilang ya enggak lah, ini atas nama aku, pemerintah ya enggak ada urusannya karena ini kan identitas aku bilang gitu ya. Kok aku harus kok kamu harus ngembalin ke pemerintah ya, enggak begitu, aku bilang gitu. Ini hak aku bilang gitu kan. Ini kan identitas aku di sini, aku bilang gitu. Tapi lagian kenapa sih kamu, aku nanya, lagian kenapa kamu kan hanya ingin cerai. Ya sudah, kalau mau cerai aku bilang kan oke, kita cerai. Aku sudah memenuhi kemauan kamu cerai, ya silahkan ceraikan aku, ya sudah. Nanti setelah kita bercerai ya urusan hidup aku, ya urusan aku lah, bukan urusan dia lagi ya, karena aku bilang gitu. Bukan urusan kamu lagi, itu udah urusan aku sendiri. Nanti kalau sudah bercerai ya sudah, kita pisah, ya sudah, urusan aku. Mau tinggal di Amerika, mau di Australia, mau di Indonesia, mau dimanapun, itu urusan aku, karena kan kita sudah bercerai gitu ya, bukan urusan dia lagi ya kan. Aku bilang ke dia kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku sempet berantem sama dia di pinggir jalan, karena waktu itu aku sempat pergi dari rumah. Terus sebelum aku pindah, sempat pergi dari rumah, dan aku dia nemuin aku di samping jalan karena aku jalan itu ya. Akhirnya aku berantem sama dia. Berantemnya itu karena ambil tas aku, dan namanya aku kecil ya, dia kan badannya tinggi gede, jadi ya aku kalahkan di situ. Akhirnya aku jatuh terpelintir, dan kaki aku tuh terpelintir. Aku jatuh di pinggir jalan. Akhirnya dibawa pulang sama dia karena aku nggak bisa jalan. Akhirnya 10 menit kemudian itu polisi datang ke rumah. 2 polisi datang ke rumah. Nggak tahu siapa yang nelpon, mungkin tetangga ada yang lihat gitu ya, telepon. Akhirnya datang ke rumah dan nanyain ke aku dan juga ke mantan aku apa yang terjadi gitu kan. Aku jelasin aja ke polisi semuanya gitu, aku jelasin. Waktu itu kalau aku memang mau melaporkan bahwa dia menyakiti saya segala macam, ya dia bisa masuk penjara. Tapi kan aku nggak begitu, aku nggak sejahat itu gitu ya, karena biar gimana pun dia masih suami aku gitu ya. Akhirnya aku bilang dia nggak sengaja bikin aku jatuh gitu, karena identitas aku mau diminta sama dia. Akhirnya polisinya dia bilang nggak bisa begitu, identitas ini tuh bukan hak kamu, ini haknya istri kamu. Kalau memang kamu mau cerai, silakan cerai. Setelah itu urusan kehidupan dia, mau tinggal di sini, mau di mana, ya itu urusan istri kamu. Dia bilang, polisinya bilang gitu. Jadi bukan urusan kamu lagi, aku bilang gitu kan. Polisi bilang gitu. Akhirnya dia menyesalkan berbuat kayak gitu. Udah, akhirnya udah selesai. Aku nggak melaporkan ke polisi, ke pihak polisi. Akhirnya kita berdamai gitu ya. Aku bilang itu nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja aku jatuh terpelintir gitu ya. Akhirnya setelah polisi bilang itu bukan haknya dia, dan dia nggak boleh mengambil identitas aku, akhirnya dia akan sadar, karena polisinya bilang kalau kamu berbuat seperti itu kamu bisa masuk penjara gitu kan, dan itu akan sulit buat kamu untuk mencari pekerjaan, dia bilang gitu. Polisinya bilang seperti itu. Akhirnya dia minta maaf, dan ya sudah, akhirnya kita selesai di situ. Dan setelah aku pindah itu, aku juga nggak langsung nanya soal anak itu, aku nggak langsung nanya. Jadi setelah beberapa bulan setelah proses perceraian itu berjalan, dan akhirnya aku nanya ke dia beberapa bulan setelah kita udah berpisah secara bisa ranjang gitu ya, secara resmi berpisah rumah gitu ya, tapi kan belum bercerai resmi gitu ya, hanya berpisah gitu. Akhirnya aku nanya ke dia soal anak itu. Akhirnya dia tuh pertama kalinya juga dia gak ngaku anak apaan, kamu tuh ngomong apa gitu, soal anak apa, anak siapa, dia tadinya gak ngaku temen-temen. Akhirnya aku kirimin itu surat pembayaran anak itu ya, bukti surat pembayaran itu aku kirimin ke HP-nya dia. Akhirnya dia bilang sorry segala macem lah, minta maaf lah segala macem. Dia bilang aku bukannya mau ngebohongin kamu, tapi aku nggak bisa ngomong ini ke kamu. Dia bilang aku udah punya anak sebelum ketemu sama kamu segala macam bla bla. Akhirnya aku bilang aku udah nggak percaya lagi, apapun yang kamu katakan ya aku udah nggak percaya gitu ya. Kalau memang dia punya anak sebelum menikah sama aku, kenapa nggak bilang? Kan aku sebelum menikahi dia, aku sudah berkali-kali, beribuan kali tanya ke dia, sampai sumpah segala macam, sampai dia bersumpah untuk
orang tuanya dia, bahwa dia tuh di sini nggak punya istri, nggak punya anak, nggak menikah, nggak segala macam gitu ya. Dia ada dulu tunangan tapi sudah putus selama sekali, dia bilang gitu kan. Tapi dia nggak punya keluarga, maksudnya kayak istri atau mantan atau anak atau menikah segala macam, dia nggak punya di sini. Sampai bersumpah-sumpah dulu sebelum kita menikah. Jadi aku benar-benar memastikan bahwa aku nggak menikahi suami orang gitu ya, karena kan namanya dia tinggal di Amerika, aku di Indonesia, kan aku nggak tahu kehidupan di sini gitu. Sedangkan kan namanya juga orang luar kan pasti kayak gitu, maksudnya mereka nggak kayak orang kita ya gitu. Jadi aku benar-benar memastikan dulu sampai dia sumpah-sumpah, aku kasih dia biar bersumpah itu, dia sumpah-sumpah ya akhirnya memang aku percaya itu. Tapi setelah aku nanya soal anak itu, dia bilangnya dia udah punya anak sebelum ketemu sama aku. Akhirnya aku juga nggak percaya gitu ya. Dan satu lagi, pas hari itu juga aku menemukan surat anak itu, pembayaran anak itu, aku juga nemuin baju anak 2 setelan gitu, 2 baju di belakang sofa, dan itu baju itu tuh umur 4 tahun. Akhirnya makanya di situ aku benar-benar sudah, ini memang harus jalannya seperti ini gitu ya, harus memang bercerai. Aku nggak bisa hidup sama orang yang benar-benar ngebohongin aku mentah-mentah gitu ya. Aku benar-benar dibohongi mentah-mentah gitu. Akhirnya karena aku gini loh, yang bikin aku sakit sebenarnya bukan masalah dia punya anak, bukan teman-teman, benar-benar sama sekali bukan masalah dia punya anak. Yang bikin aku sakit itu sebenarnya satu hal yang bikin aku sakit. Selama 7 tahun ya, 5 tahun kita bersama ya, benar-benar hidup bersama di sini satu rumah, itu karena kan aku benar-benar pengen punya anak ya, pengen punya keturunan, dan dia tuh selalu bilangnya belum siap. Aku sabarin gitu ya. Pernikahan aku 7 tahun waktu aku sabarin selama 5 tahun itu supaya apa? Supaya aku bisa punya keturunan sama dia. 5 tahun loh teman-teman. Aku menunggu hari itu, sampai aku menunggu dia sampai bilang aku pengen punya anak sama kamu, aku udah siap. Itu sampai nggak kesampaian, itu gara-gara dia punya anak sama orang lain. Dan itu yang bikin aku sakit banget itu. Bukan karena dia punya anak itu yang bikin aku sakit, bukan. Tapi yang bikin aku sakit itu dia sama aku selalu bilang nggak siap. Tapi di luar itu dia ternyata punya anak dengan perempuan lain. Itu yang bikin aku sakit. Dan waktu itu tuh waktu yang aku tunggu selama 5 tahun bersama, dan aku sabarin itu sia-sia gitu, sia-sia aja gitu. Jadi buang-buang waktu gitu. Jadi aku tuh benar-benar menyesal banget di situ, karena aku udah sabarin, aku benar-benar pengen gak egois gitu, memikirkan diri aku sendiri. Aku pengen juga menunggu sampai dia benar-benar siap juga, makanya kan aku sabarin itu. Makanya ya aku gak orang kadang bilang kenapa gak punya anak ya, itu masalahnya karena suami aku itu gak siap terus gitu. Sampai 5 tahun kita bersama di sini ya, 7 tahun pernikahan totalnya, dan ternyata dia punya anak bersama wanita lain. Itu yang bikin aku sakit banget di situ, dan gak bisa aku terima di situ. Makanya aku bilang, ngapain aku buang-buang waktu lagi sama orang ini gitu ya. Kalau aku mencoba mempertahankan pernikahan ini, aku bisa aja memaafkan dia ya, dia punya anak dengan orang lain. Tapi untuk apa aku mempertahankan pernikahan ini dengan orang yang sudah ngebohongi aku selama bertahun-tahun. Jadi aku pikir sendiri, aku udah cukup. Aku hanya buang-buang waktu sama orang seperti ini yang gak mau punya keturunan sama aku kan. Karena aku sebagai wanita yang normal yang pada umumnya pengen punya keturunan ya, pengen punya anak sama suaminya ya, aku udah ya sudahlah, kalau memang dia mau cerai ya sudah, monggo gitu. Toh aku masih muda ini, aku pikirnya gitu. Aku masih muda ini, aku bisa mendapatkan laki-laki lain ya. Dan sekarang ya buktinya memang aku menikah lagi gitu ya. Jadi aku waktu itu memang aku harus kuat. Aku pikiran aku harus kuat di sini. Aku hidup sendiri, nggak ada keluarga di sini ya, teman ya hanya teman gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa merubah hidup aku kan hanya diri aku sendiri. Jadi aku pikir
aku bilang sama diri aku sendiri, oke, sekarang yang penting fokus, jangan mikirin masa lalu, fokus ke depan. Aku masih muda, aku bekerja ya, aku masih bisa kerja, aku bisa cari duit, aku nggak pernah mengandalkan siapapun di sini gitu ya. Aku nggak pernah yang cuma ngungkang aja di sini terus minta duit sama suami terus, nggak begitu teman-teman. Jadi aku sudah terbiasa bekerja ya. Kalau aku pengen apa-apa juga aku beli sendiri, aku mampu seperti itu. Aku nggak perlu mengandalkan suami aku terus, itu enggak gitu ya. Jadi aku pikir ngapain aku mencoba mempertahankan pernikahan ini gitu, kalau toh pada ujungnya seperti ini ya untuk apa. Akhirnya sudah, aku bisa cari lagi, mungkin kalau ada jodoh ya aku bisa ketemu sama orang yang lebih baik lagi, yang jujur sama aku gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, aku benar-benar menerima semua yang dia lakuin ke aku. Tapi di sisi lain aku benci sama dia enggak teman-teman ya. Memendam rasa benci aku juga enggak. Aku nggak benci sama dia, nggak nggak yang kalau kalian pikir pasti kalian akan benci sekali dengan orang seperti ini. Tapi aku sendiri, aku mikirnya gini, kalau aku menyimpan rasa dendam, rasa benci ke dia, yang ada aku yang sakit sendiri gitu ya. Semakin aku dendam, semakin aku sakit. Makanya aku berusaha untuk netral, berusaha untuk melupakan. Ya sudah, aku hanya berpikirnya gini, aku nggak mau inget yang jelek-jelek tentang aku sama dia gitu. Yang kejadian ini kan, itu kejadiannya benar-benar jelek banget, tapi aku nggak mau inget-inget itu. Aku inget-ingetnya yang seneng-seneng aja saat dia gitu, saat aku bersama dia yang seneng-senengnya aja. Jadi nggak menyakiti diri aku sendiri. Tapi kalau aku inget apa yang dia lakukan ke aku, menyakiti aku, itu ya aku hancur sendiri gitu. Aku merasa aku nggak kuat di sini. Aku nangis terus, sedih terus gitu, tiap hari sedih, nangis segala macam kalau inget-inget gitu. Jadi aku memutuskan sama diri aku sendiri, aku nggak boleh seperti ini. Aku harus berpikir positif. Aku ingetnya yang enak-enaknya aja gitu. Ingetnya senang-senangnya aja saat sama dia. Jadi aku nggak merasa punya beban membenci atau menyesal atau segala macam gitu. Nggak menyalahkan diri aku sendiri juga gitu ya. Ya namanya juga manusia, aku juga nggak sempurna ya teman-teman. Mungkin aku juga bukan seorang istri yang baik ya, mungkin ada kurangnya buat dia, atau mungkin aku kurang cocok buat dia ya namanya kita sebagai manusia ya, sebagai perempuan biasa ya, aku juga memaklumi itu gitu ya. Kalau memang orang dia nggak cocok sama aku ya sudah gitu, dia nggak mau punya anak sama aku ya, mungkin dia memang nggak mau gitu. Dia mungkin ketemu orang yang lebih dari aku, atau aku nggak tahu juga. Jadi aku pikir ya sudahlah, aku mencoba untuk melupakan semua itu gitu ya. Soalnya kalau aku mikir-mikir kayak gitu terus, itu aku sedih terus, nangis terus, sedih, nangis dan aku nggak fokus sama hidup aku sendiri. Akhirnya aku memang memutuskan, oke, aku harus bangkit, aku harus kuat di sini. Karena apapun yang aku lakukan di sini itu aku untuk keluarga aku gitu ya. Aku bertahan di sini untuk keluarga aku, untuk bisa membantu keluarga aku. Jadi aku harus benar-benar kuat mental, aku harus benar-benar tahan banting apapun itu ya, aku harus lalui gitu. Meskipun memang sangat-sangat sulit teman-teman. Di saat aku kesulitan seperti itu, aku benar-benar nggak ada temen yang benar-benar bisa membantu aku atau gimana gitu ya, nggak cerita ke keluarga segala macam. Jadi aku benar-benar cari solusi dari diri aku sendiri, gimana caranya aku bisa melewati proses ini ya, gimana caranya aku nggak sedih lagi gitu ya. Akhirnya ada teman aku yang bilang, coba deh kamu online gitu ya, cari kenalan online, siapa tahu nanti kamu ketemu teman atau segala macam gitu ya. Jangan sedih terus gitu, jangan pikirin yang gimana. Akhirnya aku pikir juga, ngapain aku sedih mikirin dia gitu, toh dia juga nggak sedih mikirin aku gitu ya. Dan aku hanya buang-buang energi, buang-buang tenaga gitu ya, nangis terus, sedih terus ya, ngapain gitu ya, hidup kok kayak gini. Aku mikirnya kayak gitu. Aku bertanya-tanya sama diri aku sendiri, ngapain aku hidup seperti ini gitu ya. Dia sudah menghancurkan hidup aku nggak boleh menghancurkan hidup aku sendiri. Aku pikirnya gitu. Jadi kalau dia sudah menghancurkan hati aku sendiri nggak boleh menghancurkan itu.
aku pikirnya gitu. Jadi aku harus semangat, aku harus cari solusinya, aku harus bisa bangkit lagi, nggak boleh sedih seperti ini, karena gimana pun juga aku jauh dari keluarga gitu. Kalau apa terjadi sama aku, gimana dengan keluarga aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya ya sudah, aku cari online, kenalan di online, kenalan banyak orang gitu di online gitu ya, kenalan cowok gitu. Aku hewan aja gitu, hewan sama teman-teman gitu ya, kenalan baru gitu. Akhirnya gak lama itu aku ketemu suami aku yang sekarang. Aku ketemu suami aku itu di online ya, itu namanya match.com. Aku ketemu dia akhirnya karena dia tuh dekat dari tempat aku tinggal, deket banget malah. Akhirnya karena aku juga tahu daerahnya, akhirnya kita ketemuan. Hanya ketemu di coffee shop, akhirnya kita ketemuan. Nah dari situ kita mulai jalan bareng, berteman gitu ya. Nah dia, suami aku yang sekarang ini, Dennis, itu dia adalah orang yang bener-bener bikin aku ketawa gitu ya. Dia tuh orangnya lucu banget. Pokoknya sama dia itu, seharian sama dia itu nggak berhenti ketawa. Jadi dia orang yang bikin aku ketawa gitu. Aku ketemu beberapa orang tapi nggak bisa seperti ini gitu. Ini suami aku yang sekarang itu orangnya kocak banget, lucu banget. Jadi dia tuh bikin aku ketawa terus gitu ya. Itu yang menjadi menjadi aku deket sama dia, karena dia tuh orangnya lucu banget. Jadi dan akhirnya ya aku sama suami aku ini, makanya kita memutuskan 1 tahun kemudian kita kenal, akhirnya kita memutuskan untuk menikah gitu ya. Dan aku juga sebelum kita memutuskan menikah juga aku cerita sama dia bahwa aku masih proses untuk bercerai gitu ya. Aku ceritain semua masalah aku sama dia gitu ya, masalah aku sama mantan aku cerita semua. Jadi aku nggak ada yang aku sembunyiin sama sekali sama suami aku yang sekarang ya. Jadi aku juga bilang ke dia bahwa ada video-video aku di YouTube, di sosial media, aku nggak bakal ngapus itu ya, kenangan aku sama dia, karena gimana pun juga dia juga sudah menjadi bagian hidup aku. Jadi toh juga hanya sebuah foto gitu ya, sebuah video gitu ya. Jadi aku bilang aku juga ada follower, ada subscribe di channel. Jadi aku pikir ya mereka juga sudah tahu, toh orang juga banyak yang tahu gitu, ngapain juga aku hapus. Itu aku sudah ngerjain berjam-jam dulu ya kan, ngedit video segala macam ya. Aku nggak bisa dong secara gitu aja ngapus karena mentang-mentang aku sudah nggak sama mantan aku, kan nggak kayak gitu juga. Jadi Bella itu menjadi kenangan hidup aku ya, karena dia juga sudah menjadi bagian dari hidup aku, udah menjadi bagian dari masa lalu aku ya sudah gitu. Meskipun banyak orang yang ngomong kenapa kamu masih nyimpen segala macam fotonya dia lah. Ya dia sudah bagian masa lalu aku ya sudah, yang dulu biarin aja di sosmed aku nggak masalah buat itu gitu. Mungkin orang bermasalah ya, tapi aku sendiri bodo amat gitu ya, apapun orang yang ngomongin ya aku bodo amat lah. Tapi ya alhamdulillah sekarang teman-teman, meskipun memang perceraian itu memang menyakitkan ya, tapi buat aku pribadi mungkin itu jalan yang terbaik ya buat aku sama mantan aku. Jadi ya sudah, apapun yang terjadi sama mantan aku dan aku ya memang itu kejadian seperti itu teman-teman. Jadi sekarang teman-teman nggak perlu tanya-nanya lagi ya kenapa dan bagaimana. Jadi aku sendiri pun masih nggak ngerti sampai saat ini teman-teman. Jadi sampai saat ini tuh aku masih nggak ngerti. Sampai saat ini aku nggak ngerti dan masih belum ngerti juga lah. 5 minutes, okay? Hey honey. Give me 5 minutes more, okay? I'll finish my video. This is dinner for you. Sorry, honey. Ya, jadi makanya saya pribadi teman-teman memang itu sangat-sangat menyakitkan, tapi balik lagi ya, semua kita hidup di dunia ini kan nggak selamanya gitu ya. Jadi apapun yang kita miliki itu juga nggak selamanya kita punya, nggak selamanya itu buat kita gitu ya. Jadi aku mikirnya juga gini, ya namanya pernikahan pasti ada perceraian gitu ya, istilah katanya begitu, ada pertemuan ada perpisahan gitu ya.
Jadi aku mikirnya ya sudah, kalau memang jalannya seperti ini ya mau diapain lagi gitu ya. Dan aku mikir juga apa, ini juga yang terbaik buat aku, dan alhamdulillahnya itu adalah aku masih alhamdulillah teman-teman. Meskipun memang sangat-sangat sakit, tapi aku masih bersyukur, masih beralhamdulillah. Karena apa? Karena satu, kalau sampai aku punya anak sama dia dan ini ketahuan, aku sudah punya anak sama dia dan ketahuan di akhir seperti ini dia punya anak sama wanita lain, itu betapa sangat-sangat sakitnya, ya kak, ya kan? Misalkan nih aku punya anak sama dia, terus tiba-tiba aku menemukan seperti ini ya, dia punya anak bersama wanita lain, apa enggak kasihan anak aku gitu ya, anak aku sendiri kan kasihan. Alhamdulillah itu aku kan belum punya anak sama dia, jadi ya walaupun aku memang sakit ya, itu kan diri aku sendiri yang sakit ya, bukan ke anak aku. Kalau misalkan aku punya anak sama dia, kan anak aku yang sakit. Karena apa? Bapaknya nggak ada ya kan, maksudnya namanya kita cerai kan pasti pisah, pasti kan yang sedih, yang sakit, yang menderita ya itu anak gitu ya. Alhamdulillah itu aku belum punya anak sama dia, jadi ya aku pikir ya sudahlah gitu, mungkin ya memang ini jalannya yang terbaik, ya sudah gitu, aku terima aja gitu. Apapun itu aku masih berpikir dan yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan aku yakin itu adalah jalan Tuhan ya, dan itu yang terbaik buat aku dan pelajaran terbaik juga buat aku. Jadi aku banyak belajar dari sini bahwa memang apapun yang kita miliki segala macam gitu, namanya mencintai seseorang juga nggak jangan sepenuhnya gitu, nggak bisa sepenuhnya. Karena kalau mencintai seseorang dengan sepenuhnya itu akan sangat-sangat menyakitkan teman-teman saat kejadian seperti ini. Jadi ya aku banyak belajar dari sini, banyak banget yang aku pelajari dari sini, yang aku petik dari kejadian aku dan suami aku gitu ya. Jadi terkadang memang pernikahan yang baik-baik saja itu belum tentu gitu ya, dan aku memang mikir sekarang seperti itu. Jadi ya karena memang pernikahan aku sama dia ya nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Ya namanya rumah tangga pasti ada lah ya ribut-ributnya atau beda pendapat atau segala macam, itu sudah wajar ya. Semua orang pasti mengalami, tapi kan nggak yang ribut besar-besar atau gimana, enggak gitu ya. Tapi karena kejadian ini aku merasa dibohongi dan benar-benar sangat-sangat tidak fair buat aku sendiri. Jadi ya sudahlah, kalau memang seperti ini sudah aku dia tidak memikirkan aku, ya sudah aku harus memikirkan diri aku sendiri gitu. Makanya aku langsung bangkit dari keterpurukan itu. Ya seperti yang kalian lihat ya, kalau teman-teman mengikuti aku setahun terakhir ya, tahun 2001 Agustus ya sampai 2002 itu kan aku jarang sekali yang upload sosial media ya. Aku jarang online di Instagram, jarang sekali upload, bahkan nggak pernah upload di YouTube ya. Selama aku ada masalah sama mantan aku tuh nggak pernah sama sekali aku upload. Aku banyak banget video yang aku belum upload, yang belum aku sempat upload di YouTube, banyak banget. Karena waktu itu kan memang aku bikin banyak video, tapi kan aku belum sempat upload aja ke YouTube. Mungkin next time aku akan upload ya, meskipun itu masih di dalam rumah aku dulu, tapi mungkin aku akan upload beberapa foto ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau aku misalkan upload sesuatu yang aku masih tinggal di rumah itu, jangan kaget ya. Karena itu video-video lama dan sayang sekali kalau dibuang gitu ya, karena aku sudah edit segala macam dan itu menguras tenaga dan waktu aku. Jadi aku akan upload itu suatu hari nanti, tapi nggak sekarang sih teman-teman. Jadi ya itu teman-teman, jadi aku memang mensupport diri aku sendiri, memotivasi diri aku sendiri bahwa karena hidup di luar negeri, hidup sendiri, nggak punya keluarga dekat, dan aku harus memikirkan apa-apa itu sendiri. Jadi aku benar-benar harus kuat ya, harus berdiri lagi, nggak bisa yang sedih-sedih terus, nggak bisa yang mikir gimana sedih-sedih atau apa gitu ya. Jadi aku memang bangkit lagi, dan aku ketemu orang yang alhamdulillahnya tepat sekali, ketemu orang yang benar-benar sangat-sangat mencintai aku, dan dia bikin aku ketawa terus. Pokoknya suami aku yang sekarang itu benar-benar aku bersyukur ketemu dia, karena dia mengerti keadaan aku, situasi aku ya. Jadi ya alhamdulillah aja lah. Jadi memang ya rencana Tuhan itu beda ya, rencana Tuhan itu yang terbaik
dia tahu apa yang terbaik buat aku gitu ya. Alhamdulillah ini kan udah apa ya, udah aku lewati tuh terjang badai berat, udah aku lewatin. Jadi ya sudahlah, itu sudah masa lalu, ya sudah gitu ya. Tapi memang sebenarnya memang aku ini tadinya memang nggak mau ngebahas ini, tapi memang kayaknya aku harus mengklarifikasi ya, karena aku nggak mau orang-orang berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang mikir apa suami meninggal lah, ada yang mikir kamu selingkuh lah, aku selingkuh lah, segala macam gitu, menikah lagi segala macam gitu. Jadi aku nggak mau ada orang-orang yang berpikir seperti itu gitu ya. Jadi ya itu yang sebenarnya terjadi teman-teman. Jadi itu aja ya video kali ini. Ini aku mau masuk ke garasi, ini baru pulang kerja teman-teman, capek. Dan nanti aku lanjutkan lagi kapan-kapan. Jadi itu aja ya teman-teman ceritanya. Dan semoga ya, nggak tahu lah teman-teman ini. Mungkin aku nggak cerita sepenuhnya, tapi memang itu yang sebenarnya terjadi. Jadi ya maaf ya, ini videonya panjang sekali, jadi mohon dimaklumi. Jadi itu penjelasannya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti kenapa, alasannya apa aku bercerai sama suami aku dan menikah lagi ya. Jadi nanti nggak tanya-tanya lagi. Oke teman-teman, itu aja ya videonya hari ini. Nanti kapan-kapan aku sambung lagi, bikin video lagi. Dan oh ya, inget ya teman-teman, next time ada video aku yang lama aku akan upload, oke? Jadi itu aja ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih sudah nonton videonya, dan terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharingnya Kak Dedes. Ini aku mau masuk ke garasi ya. Sudah jam 4:30 teman-teman. Oke? Bye.